atas tanah yang memiliki karakteristik turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi. Yang dimaksud turun-temurun itu hak milik tidak hanya berlaku selama pemilik tanah masih hidup, tetapi juga dapat diwariskan kepada ahli waris yang benar. Ahli waris dapat melanjutkan kepemilikan tanah selama mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memegang hak milik. Kemudian dari hak atas tanah yang memiliki karakteristik turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi. Kalau terkuat, itu hak milik memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan secara hukum dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Atau juga dapat dimaksud dengan hak milik itu memberi jaminan hukum yang sangat kuat kepada pemilik untuk tetap memegang kendali penuh atas tanahnya, tak khawatir akan adanya gangguan dari pihak lain yang berupaya untuk menguasai tanah tersebut. Kemudian karakteristik tentang terpenuhi. Hak milik itu memiliki otoritas yang sangat luas dalam memanfaatkan tanah tersebut. Pemilik hak milik tidak hanya bisa mengalihkan tanahnya kepada pihak lain melalui jual beli atau riba, tetapi juga dapat menggunakannya sebagai jaminan hutang, menyewakannya, atau bahkan menyerahkan hak pakainya kepada orang lain. Pemilik juga dapat menciptakan hak baru di atas tanahnya, misal seperti adanya hak guna bangunan, hak pakai, atau mungkin pihak lain menggunakan tanah untuk keperluan tertentu dengan hak yang terbatas. Lingkup pemanfaatan hak milik juga luas. Tanah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik itu untuk kegiatan pertanian maupun non-pertanian, seperti membangun rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk keperluan bisnis. Kalau dalam perspektif hukum perdata, konsep hak milik diatur dalam pasal 570 hingga pasal 624 KUH Perdata atau dalam BW. Mungkin bisa dicek. Dalam pasal tersebut mendefinisikan bahwa hak milik sebagai hak untuk menikmati manfaat suatu benda dengan kedaulatan penuh selama pemilik tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan tidak merugikan hak orang lain. Hak milik dalam pasal 570 BW memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan UUPA karena mencakup kepemilikan atas semua benda, termasuk benda bergerak. Sementara dalam pasal 20 UUPA lebih fokus pada tanah sebagai objek hak milik. Terus menurut pasal 22 UUPA ada 3 cara terjadinya hak milik atas tanah. Yang pertama itu hak milik dapat terjadi berdasarkan hukum adat. Pembukaan tanah biasanya terjadi di wilayah yang merupakan bagian dari tanah ulayat, yaitu tanah yang secara kolektif dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Selain itu, hak milik juga dapat timbul melalui proses pertumbuhan alami tanah yang terjadi di sepanjang tepian sungai atau laut, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah bidang tanah. Yang kedua, hak milik dapat terjadi karena penetapan pemerintah. Dalam hal tersebut, hak milik diberikan oleh pemerintah kepada pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh tanah negara. Tanah negara di sini merujuk pada tanah yang belum memiliki hak milik atau tanah yang dikuasai oleh negara untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut. Pemohon juga harus mengikuti prosedur dan memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan-peraturan tersebut juga dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pemerintah dan pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga, hak milik dapat terjadi karena ketentuan undang-undang atau biasa disebut dengan konversi.
terjadi seiring dengan diberlakukannya UU-PA pada tanggal 24 September 1960. Sebelum UU-PA berlaku, banyak hak atas tanah yang diatur oleh hukum kolonial Belanda, seperti eigendom, hak usaha, dan hak sewa. Setelah diberlakukannya UU-PA, hak atas tanah diubah, dikonversi menjadi salah satu jenis hak atas tanah yang diakui oleh UU-PA, yaitu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana diatur dalam pasal 16. Kemudian hak milik merupakan hak yang paling kuat dibandingkan dengan jenis hak yang lain. Hak milik memiliki ciri-ciri yang pertama merupakan hak yang paling kuat, kemudian bersifat turun-temurun dan dapat dialihkan, dapat menjadi induk bagi hak lainnya, dan dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain seperti hak guna bangunan, hak pakai. Namun hak milik tidak berada di bawah hak lain, artinya hak milik tidak mungkin berada pada hak yang lebih rendah. Kemudian hak milik dapat dijadikan jaminan utang, dapat dialihkan, dijual, ditukar, terus dapat dilepaskan oleh pemilik, dapat diwakafkan, dan pemilik juga dapat menuntut kembali tanah tersebut. Hak milik juga dapat dihapus. Kalau diatur dalam pasal 27 UU-PA, ketika hak milik dihapus, maka tanah tersebut otomatis kembali kepada negara. Ada beberapa alasan menyebabkan dihapusnya hak milik. Yang pertama, pencabutan hak atas tanah berdasarkan pasal 18 UU-PA. Khususnya hak milik dapat terjadi jika tanah tersebut dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum, infrastruktur, atau proyek-proyek lain yang dinilai bermanfaat untuk masyarakat luas. Pencabutan hak tersebut dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah sesuai tentang undang-undang. Yang kedua, hak milik dapat dihapus karena penyerahan tanah secara sukarela oleh pemiliknya. Pemilik tanah secara sukarela menyerahkan hak miliknya kepada negara. Penyerahan dapat terjadi ketika pemilik tidak lagi ingin memiliki tanah tersebut atau untuk keperluan lain seperti penyelesaian sengketa atau tukar guling dengan tanah negara. Dan ketika pemilik menyerahkan haknya, maka tanah tersebut sudah menjadi milik negara. Kemudian, penelantaran tanah. Hak milik dapat dihapus jika tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya. Penelantaran tersebut ketika tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu yang lama, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mencabut hak milik tersebut dan mengambil alih tanah. Dan yang terakhir ada subjek hak tidak memenuhi syarat atau peralihan hak yang tidak sah. Hak milik atas tanah juga dapat dihapus jika subjek hak yakni pemilik tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik, karena diatur dalam pasal 21 ayat 3 UU-PA di mana pemilik hak milik harus warga negara Indonesia. Jika pemilik tanah misalnya menjadi warga negara asing, maka hak milik atas tanah tersebut akan hapus. Selain itu, jika terjadi peralihan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tanah berpindah tangan kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk memiliki hak milik, maka hak tersebut juga akan otomatis batal. Mungkin itu dari hak milik. Mungkin dapat dilanjutkan hak guna usaha. Menurut ini materi hak guna usaha. Menurut pasal 28 ayat 1 UU-PA, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna usaha ini hanya terjadi pada tanah yang langsung dikuasai oleh negara,
Namun hal ini tidak menutup kemungkinan mengenai tanah yang tak langsung dikuasai oleh negara, asal dengan syarat khusus, yaitu subjek hukum tersebut mampu mengubah status tanah dari tanah yang tidak langsung dikuasai oleh negara menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, misalnya dengan pengadaan tanah. Lalu luas tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha kepada perorangan biasanya minimal adalah 5 hektar sedangkan maksimalnya 25 hektar. Lalu untuk badan hukum luasnya minimal 5 hektar dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional. Nah, dalam hak guna usaha ini yang bisa menjadi subjek hukumnya diatur pada pasal 30 UU PA, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Yang pertama yaitu dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagi pemegang hak guna usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha, maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka hak guna usahanya hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. Lalu ada hak dan kewajiban bagi pemegang hak guna usaha. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang hak guna usaha memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diberikan kepadanya guna menjalankan kegiatan usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak ini mencakup pengelolaan tanah secara langsung untuk produksi maupun pengembangan usaha yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut. Selain itu, pemegang hak guna usaha juga berhak memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di atas tanah tersebut, termasuk sumber air dan sumber daya alam lainnya. Selama pemanfaatannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada kewajiban pemegang hak guna usaha. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara, menjalankan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Ketiga, mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh instansi teknis. 4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha. 5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan hapusnya hak guna usaha berdasarkan pasal 34 UU PA, yaitu batas waktunya telah berakhir, dihentikan lebih awal karena suatu persyaratan tidak terpenuhi sebelum masa berakhir, dibatalkan oleh pemegang hak sebelum masa berlakunya selesai, dicabut demi kepentingan umum, diabaikan atau tidak diurus, tanah tersebut hilang atau hancur, dan yang terakhir ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 UU PA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ismi tentang hak guna bangunan. Baik, selanjutnya hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu sampai dengan 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang paling lama 20 tahun. Hal tersebut tercantum dalam pasal
35 ayat 1 dan 2 UU PA. Tujuan dari hak guna bangunan sendiri adalah untuk mendirikan bangunan dan dilarang penggunaannya untuk keperluan lain seperti pertanian atau perkebunan. Hak guna bangunan sendiri dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi berasal dari hak obstal yang diatur dalam pasal 711 KUH Perdata dan setelah berlakunya UU PA kemudian dikonversi sebagai hak guna bangunan. Dalam ketentuan UU PA mengenai pengaturan hak guna bangunan diatur dalam pasal 35 sampai 40, sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 19 sampai 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Selanjutnya ada subjek yang dapat memiliki hak guna bangunan, yakni seperti yang sama seperti hak guna usaha. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut dicantum dalam pasal 36 ayat 1 UU PA. Apabila subjek hukum hak guna bangunan tidak memiliki syarat-syarat di atas, maka dalam jangka waktu 1 tahun mereka wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunan tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat bila hal ini tidak dilakukan. Selanjutnya, adapun ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menentukan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan dan jangka waktu hak guna bangunan berdasarkan asal tanahnya diatur dalam pasal 26 sampai 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Di antaranya, yang pertama, tanah negara. Tanah negara ini, hak bangunan ini terjadi keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Hak ini berjangka waktu pertama kali paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 20 tahun. Dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 26 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul pemegang hak pengelolaan. Hak ini berjangka waktu paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang kembali paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 26 ayat 2 PP nomor 40. Selanjutnya, tanah hak milik. Hak guna bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Hak guna bangunan ini berjangka waktu paling lama 30 tahun dan tidak ada perpanjangan jangka waktu. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Selanjutnya, dalam pasal 40 UU PA dijelaskan bahwa hak guna bangunan bisa terhapus dikarenakan yang pertama, jangka waktunya berakhir, kedua, diberhentikannya sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya, keempat, dicabut untuk kepentingan umum, kelima, diterlantarkan, keenam, tanahnya musnah, ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 atau syarat subjek yang telah disebutkan tadi. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam pasal 35 pasal 20 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996, pasal 35 ayat 1 dan 2 menentukan sebagai berikut. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir. Yang ketiga, dilepaskannya secara sukarela oleh pemegang haknya. Keempat, hak guna bangunannya dicabut. Kelima, diterlantarkan. Keenam, tanahnya musnah.
Ketujuh, ketentuan pasal 20 ayat 2 yang tertulis bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut dihapus karena hukum. Maksud dari pasal ini ialah apabila tidak memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan dan memohon hak baru. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ibnu tentang hak pakai. Karo aku karo Bali wis meneng aku lihat. Kuliah boleh. Mana enggak ada suaranya? Sebentar Pak. Ini mikrofonnya bermasalah Pak. Selanjutnya masuk kepada hak pakai, itu dijelaskan sebagai hak untuk menggunakan atau juga menerima hasil dari tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh orang lain ataupun oleh negara, dengan di dalamnya memberikan kewajiban dan wewenang yang telah ditentukan dan disepakati dalam keputusannya oleh pemberi wewenang, yakni pejabat yang berwenang atau orang yang memiliki tanah, di mana perjanjian tersebut bukan perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian pengelolaan tanah, dan dengan mempertimbangkan segala sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau UU-PA dan tidak bertentangan dengan jiwa maupun kepentingan orang lain. Selanjutnya, asal usul dari tanah yang terdapat pada hak pakai ini itu terdapat beberapa penjelasan dari peraturan yang termuat masalah pada hak pakai ini. Pada pasal 41 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 yang juga menjelaskan hal yang serupa dengan penjelasan dari pasal 41 ayat 1 pasal 41 ayat 1 UPA, di mana di dalamnya itu dijelaskan kepemilikan tanah atau asal tanah dari hak pakai itu berasal dari satu tanah hak pengelolaan, yang kedua tanah negara, dan yang ketiga tanah milik seseorang yang diakui sebagai hak milik. Selanjutnya dalam UUPA, tepatnya pada pasal 42 UUPA, itu diberikan ketentuan mengenai kualifikasi atau kriteria yang bisa diberikan atau mendapatkan hak pakai. Di antara ketentuan itu, di antaranya hak pakai bisa diberikan kepada seseorang yang berstatus WNI. Yang kedua, hak pakai juga bisa diberikan kepada seseorang WNA jika orang asing tersebut berkedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, hak pakai bisa diberikan kepada badan hukum yang didirikan di Indonesia dan pendirian badan hukum tersebut berdasar pada hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hak pakai ini juga bisa diberikan kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 39 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 96 itu juga memuat hal yang hampir sama dengan isi pasal 42 UPA, di mana terdapat tambahan dari orang yang badan yang bisa diberikan hak itu badan keagamaan dan badan sosial. Selanjutnya mengenai jangka waktu dari hak pakai itu memang tidak dijelaskan secara tegas dalam UPA, karena di dalamnya hanya berisikan hak pakai
bisa diberikan dengan jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan selama tanah tersebut masih digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian dengan pemilik tanah. Namun pada pasal 45 sampai pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 itu juga dijelaskan jika hak pakai atas tanah negara yang kepemilikannya tanah negara itu diberikan jangka waktu paling lama yakni 25 tahun dan bisa diperpanjang dengan rentan waktu 20 tahun dan bisa diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. Selanjutnya pada hak pakai atas tanah pengelolaan itu diberikan jangka waktu perpanjangan dan waktu pembaharuan yang rentan waktunya hampir sama dengan hak pakai atas tanah negara. Dan pada hak pakai atas tanah hak milik itu diberikan jangka waktu paling lama 25 tahun. Selanjutnya terdapat pula penghapusan dari hak pakai atas tanah ini. Penghapusan hak pakai atas tanah ini dijelaskan dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96, tepatnya pada pasal 55, di mana berisikan pokok muatan yakni yang pertama, hak pakai dapat dihapuskan jika jangka waktu yang telah ditetapkan itu telah berakhir. Bagi itu jangka waktu dalam keputusan pemberian, perpanjangan, ataupun pembaharuan hak pakai. Yang kedua, terdapat pembatalan dari pejabat yang berwenang atas hal ini. Yang ketiga, pelepasan hak oleh pemegang hak pakai secara sukarela sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada pencabutan hak pakai. Kelima, ada penelantaran yang dilakukan oleh pemegang hak. Keenam, ada musnahnya objek hak pakai atau musnahnya tanah tersebut. Yang ketujuh, pemegang hak pakai yang tidak dapat memenuhi syaratnya sebagai pemegang hak pakai. Dari penghapusan hak pakai ini terdapat akibat yang terjadi karena adanya penghapusan yang dijelaskan dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, di mana penghapusan hak pakai ini berakibatkan pada satu, hapusnya hak pakai atas tanah negara itu mengakibatkan tanahnya kembali menjadi tanah negara. Yang kedua, hapusnya hak pakai atas tanah hak pengelolaan itu mengakibatkan tanahnya kembali menjadi penguasaan pemegang hak pengelolaan. Dan yang terakhir, hapusnya hak pakai atas tanah milik itu mengakibatkan tanahnya kembali menjadi penguasaan pemilik hak milik. Mungkin dari hak pakai atas tanah cukup itu saja. Baik, mungkin cukup sekian. Sekarang kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Ya, silakan, Mbak Vivi. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang melihat dari berita yang beredar kan adanya 200 pulau kecil di Indonesia yang diprivasikan ataupun diperjualbelikan. Ini kita nggak tahu ini antara ada hoaxnya atau nyatanya atau faktanya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah jika pemilik dari pulau-pulau tersebut adalah misalkan negara seperti itu, mungkin negara itu hanya menyediakan untuk para penyewa untuk menggunakan bangunan, maksudnya memberikan hak guna bangunan, hak guna usaha dan lain-lain. Mungkin bukan hak milik. Tapi bagaimana nasib masyarakat ini untuk menikmati pulau-pulau tersebut? Maksudnya kalau nanti pulau tersebut itu digunakan untuk selain daripada usaha pariwisata ataupun diprivasikan, misalnya kan ada orang konglomerat misalnya menyewa pantai atau menyewa pulau. Nah, itu kan kita sebagai masyarakat umum tidak bisa menikmati pulau tersebut. Apakah ada batasan-batasan tertentu untuk Indonesia untuk negara memberikan batasan
apa saja yang boleh disewakan atau batasan pulau-pulau mana saja yang bisa disewakan. Karena melihat dari data Maluku dan di Jakarta, pulau di Jakarta itu paling banyak diperjualbelikan dan disewakan begitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mengenai penggusuran tanah di Rempang, ini sudah cukup lama, mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, di sini kan terdapat konflik, yaitu penggusuran dikarenakan adanya pembangunan kawasan ekonomi baru, begitu. Nah, apakah dari adanya penggusuran tanah tersebut, ini kan pemiliknya masyarakat adat ya, apakah tidak ada perlindungan khusus untuk masyarakat adat? Karena mereka menggunakan cara yang melanggar HAM juga, gitu. Banyak masyarakat tempat juga menolak akan direlokasikan kan, dikarenakan ditaruh di rusun yang mana mereka sudah nyaman di tanah leluhur mereka. Nah, apakah ada langkah-langkah sebenarnya sebelum negara ataupun suatu institusi untuk menggunakan penggusuran tersebut? Terima kasih. Baik, ada lagi. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan dijawab dulu, sambil nanti kan ada penanya lanjutan ya. Jadi ini coba ditanggapi dulu. Nanti kemudian ada tanggapan dari penanya tadi, termasuk dibuka pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya. Baik, Pak.
permisi Mbak Vi, izin menjawab pertanyaan yang pertama tentang apakah Indonesia itu mempunyai batasan dalam menyewa atau memperjualbelikan aset milik negara ya? Iya Kak. Nah, itu diatur dalam peraturan PP nomor 28 tahun 2020 itu tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara. Nah, dalam penyewaan tersebut juga itu ada harus memenuhi persyaratan tertentu antara penyewa dan pemerintahnya itu Mbak Vi. Jadi sebenarnya boleh, tetapi harus memenuhi syarat tadi itu yang diatur dalam peraturan yang telah disebutkan. Bagaimana, Mbak Vivi? Baik, jadi ada di undang-undang tersebut ya. Boleh diulangi sekali lagi untuk undang-undangnya? Di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Oke, saya cek dulu ya. Ya, dan diatur juga secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan, Mbak Vi. Ya, Menteri Keuangan. Nomor 57 tahun 2016 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara. Oke, saya baca-baca dulu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin ngejawab pertanyaan keduanya Mbak Vivi tadi. Tadi pertanyaannya tentang penggusuran karena adanya kawasan ekonomi baru. Apa tidak ada perlindungan untuk masyarakat adat sedangkan penggusuran itu menyalahi HAM? Yang ditanyakan apa ada cara untuk melakukan penggusuran tersebut? Benar seperti itu Mbak Vivi? Mungkin lebih tepatnya itu semacam penggusuran tanah itu kan punyanya masyarakat adat kan. Nah, perlindungannya itu bagaimana sih dan apa sih prosedur sebelumnya yang harus dilakukan kok sampai ada pelanggaran HAM gitu, sampai turun tangan polisi gitu. Baik, aku mungkin bantu jawab tentang cara-cara penggusuran yang lebih etis ya, yang tidak menyalahi HAM. Oke, baik. Konflik-konflik kayak gini kan memang sangat sering terjadi. Mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mungkin pemerintah harus konsultasi dengan masyarakat adatnya, melibatkan masyarakat itu dalam perencanaan atau pengambilan keputusan, karena kan memang perencanaan atau penggusuran itu bisa memberikan efek kehilangan tempat tinggal atau sumber kehidupan bagi masyarakat adat ya. Lalu mungkin pemerintah juga bisa menawarkan kompensasi yang adil dan layak. Seperti yang aku bilang tadi, karena mungkin salah satu dampak buruknya adalah masyarakat adat kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupannya, mungkin pemerintah bisa menawarkan kompensasi yang adil dan layak untuk masyarakat adat. Lalu mungkin juga bisa dicarikan alternatif tempat tinggal yang baru dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat tersebut. Dan yang pasti tetap menerapkan prinsip-prinsip HAM, memastikan bahwa semua langkah yang diambil pemerintah itu sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mungkin itu untuk perlindungan
Hukumnya mungkin bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi masyarakat adat di Indonesia itu sudah memiliki perlindungan khususnya di undang-undang tersebut. Mungkin bisa dibaca dulu Mbak Vivi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Baik. Ya begitu. Jikalau dalam mungkin dari mediasi mungkin untuk keduanya, kalau yang pihak dari masyarakatnya merasa tidak adil akan dipindahnya dipindahnya warga dari tanah leluhur mereka, karena seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu tidak sesuai. Ada yang digusur dan dipindahkan ke tempat seperti Rusunawa, yang mana Rusunawa itu tidak sama dengan rumah yang dibangun di tanah mereka sendiri. Gitu. Itu kan menjadi problematika karena awal mereka juga kehilangan mata pencarian, dan yang kedua mungkin size ukuran rumah mereka tidak sesuai dengan Rusunawa itu tadi, rusun kayak gitu. Mungkin ada pendapat lain, mungkin bagaimana sih caranya agar bisa warga itu memiliki hak suara lebih tinggi, maksudnya bisa selain daripada demo ya, harusnya itu bagaimana sih untuk mengekspresikan kalau misalnya ini tidak adil gitu. Memang dari jalur untuk bertukar pendapat atau berdiskusi itu kadang warga merasa juga tidak adil gitu akan hasil akhir gitu. Ya, saya cek dulu untuk undang-undangnya ya. Terima kasih. Maaf, izin masuk, Mbak Vivi. Maaf tadi yang peraturan tentang Menteri Keuangan itu telah dicabut ternyata Mbak Vivi, diganti sama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan ya? Nomor 115 Tahun 2020. Tahun 2020. Oke. Ya. Sama izin menambahkan, tadi kan yang di pertanyaan kedua kan Mbak Vivi nanya bagaimana suara masyarakat itu bisa bisa melawan pemerintah itu kan ya, maksudnya antara mediasi gitu loh, ya kan? Iya, betul. Nah, itu mungkin masyarakat itu sering kali tidak punya perlindungan itu, tapi masyarakat itu sebenarnya punya pemerintah setempat kayak DPD, DPR itu, mereka itu harusnya sebagai mediator untuk menyampaikan ke pemerintah pusat itu. Begitu Mbak Vi. Oh, baik. Terima kasih atas sarannya. Ya. Apa sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata ataupun
salah penyampaian materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini saya di posisi di jalan ya. Tadi saya menyimak diskusi Anda yang membahas tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangun dan hak pakai kan. Tadi seperti itu ya temanya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan misalnya terkait dengan perlindungan dari masyarakat hukum adat ya, terkait dengan kasus penggusuran tanah di Rempang ya. Memang kasus itu sudah beberapa waktu lalu, setahun yang lalu ramai tentang penggusuran tanah Rempang. Persoalannya adalah hak kepemilikan itu ada versi yang berbeda. Kalau kalian searching di Google itu bahwa sejarah dari tanah Rempang itu kan tidak muncul tiba-tiba ya, mulai tahun berapa itu, tahun 80-an ya. Klaim dari pemerintah bahwa itu adalah tanah hak pengelolaan dari badan otorita ya, tetapi masyarakat hukum adat pada waktu itu mengklaim bahwa tanah itu adalah sebagai tanah hak milik, bukan dari hak pengelolaan dari pemerintah. Nah, klaim ini yang kemudian di dalam praktek hukum agraria menimbulkan konflik. Jadi karena negara membutuhkan tanah untuk pembangunan kota ekosidi ya. Nah, kemudian tanah adat digusur tanda kutip, kemudian masyarakat di Pulau Rempang itu dialihkan di tempat yang lain atau direlokasi. Dalam tataran praktis, memang tidak mudah menyesuaikan pola hidup dari asalnya sebagai masyarakat nelayan, kemudian direlokasi di tempat lain. Tentu mereka akan kehilangan mata pencarian, ya. Itu dari aspek sosiologisnya. Sehingga konflik ini memanas, ya. Tetapi berkali-kali pemerintah mengklaim bahwa itu adalah tanah hak pengelolaan, meskipun dari masyarakat hukum adat dia mulai mengklaim bahwa itu adalah tanah hak milik hak milik mereka begitu ya. Nah makanya ini harus dilacak secara detail. Kalau dokumen yang saya lacak itu memang sejarahnya panjang ya, dari hak pengelolaan kemudian ada namanya hak turun-temurun dari masyarakat hukum adat. Nah terlepas dari itu mengenai bagaimana perlindungan dari masyarakat hukum adat, maka mestinya masyarakat hukum adat itu ketika hak atas tanahnya itu diambil oleh negara itu diajak bermusyawarah terlebih dahulu ya, sebagaimana pada kasus-kasus yang lain, tidak asal dilakukan penggusuran atau pengambilan tanah dari masyarakat hukum adat. Terkadang ini pemerintah juga kadang-kadang bertindak represif ya. Contoh kasus di mana, di Jawa Tengah itu pada waktu itu di Wadas ya. Kasus Wadas itu kan juga bahkan dikerahkan beberapa aparat untuk membackup tentang pembebasan tanah di Wadas itu. Sampai Komnas HAM turun di situ menerjunkan melakukan inspeksi, melakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran HAM yang di tanah Wadas itu. Intinya bahwa negara atau pemerintah itu ketika mengambil tanah dari rakyat, dari masyarakat itu harus dilakukan tahapan-tahapan persuasif dulu ya, mulai sosialisasi, kemudian perundingan sampai tercapai kata sepakat dan pemberian ganti rugi kalau itu tanah hak. Kalau tidak tanah hak misalnya, maka diberikan relokasi atau tempat baru bagi mereka yang pada awalnya bertempat tinggal di atas tanah yang diambil oleh negara. Nah itu tahapan-tahapan itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
undang-undang yang disebut tadi betul, jadi ada undang-undang tentang hak asasi manusia 39 tahun 99, demikian pula UPA pasal 3 itu juga memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Tapi dalam konteks negara hukum, eksistensi dari masyarakat hukum adat itu kan sudah dirancang dalam 3 tahun terakhir ini ya. Rancangan undang-undang tentang pembentukan masyarakat hukum adat itu sampai sekarang belum disahkan oleh DPR dan pemerintah. Sampai berlakunya DPR yang lalu dan digantikan dengan DPR yang baru ini, RUU tentang masyarakat hukum adat MHA itu belum selesai ya. Itu sebagai bentuk perlindungan pada eksistensi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, karena di dalam konstitusi pasal 18 itu diakui ya masyarakat adat beserta tradisi lokal itu diakui oleh negara kan, seperti itu. Tetapi dalam tataran implementatif peraturan-peraturan di bawahnya belum mengakomodir. Buktinya apa? Buktinya undang-undang tentang pembentukan masyarakat hukum adat sampai sekarang belum selesai. Nah, UPA ini sebenarnya sudah jauh lebih maju daripada undang-undang pembentukan masyarakat hukum adat. Tahun 60 sudah dipikirkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat itu dilindungi dan diakui oleh negara sepanjang eksistensinya masih ada dan tidak merugikan kepentingan negara atau kepentingan umum. Nah, ini yang pertama yang perlu saya tanggapi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan penyewaan tanah oleh negara kepada orang asing. Di dalam makalah atau dalam aturan tadi kan orang asing itu hanya boleh menguasai tanah dengan status hak pakai. Orang asing tidak boleh mendapatkan tanah dengan status hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan. Nah, kalau sewa itu tentu diperkenankan ya, karena itu bukan merupakan hak atas tanah yang bersifat tetap. Ya, sewa itu kelasnya kan di bawah hak pakai bahkan. Tetapi kalau pembelian, penjualan tanah atau pulau kepada orang asing itu yang dilarang oleh undang-undang. Ya kan sering kita dengar bahwa ada pemerintah menjual pulau pada orang asing. Beberapa waktu lalu muncul isu itu ya, meskipun itu harus dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau sewa, ya sewa itu kan jangka waktunya terbatas, temporer, dan tergantung kepada kesepakatan para pihak. Itu masih bisa diterima. Tetapi kalau penjualan pulau kepada orang asing ini yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, karena undang-undang itu hanya memberikan satu hak kepada orang asing dan badan hukum asing, yaitu hak pakai yang jangka waktunya tadi 25 tahun dan diperpanjang 25 tahun tadi itu. Ya, itu hak satu-satunya. Selain itu tidak bisa orang asing mendapatkan tanah. Akan tetapi praktek di lapangan itu bisa jadi orang asing mendapatkan tanah dengan status hak milik dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyelundupan hukum. Bagaimana contoh penyelundupan hukum itu adalah dengan cara membuat surat kuasa mutlak. Meskipun surat kuasa mutlak ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi dalam praktek ini masih terjadi. Jadi misalnya begini, ada orang asing membeli tanah di Indonesia dengan tanah hak milik. Mereka tidak beli atas nama sendiri, tetapi mereka beli atas nama WNI yang bisa dipinjam identitasnya untuk membeli secara formal yuridis itu bisa balik nama atas nama orang itu. Nah, kemudian si orang yang dipinjam namanya itu memberikan surat kuasa mutlak kepada orang asing ini untuk melakukan apapun yang terhadap tanah yang dibeli oleh orang WNI tadi itu. Itu namanya surat kuasa mutlak. Jadi meskipun status hak atas tanahnya itu secara formal itu adalah milik dari WNI, tapi karena dia membuat surat kuasa mutlak, maka penggunaan dan penguasaan tanah itu menjadi wewenang penuh kepada WNA. Nah, ini penyelundupan hukum yang dilakukan
oleh orang asing selama ini, ya. Sehingga ini dibatalkan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi tidak diperkenankan melakukan penyelundupan hukum dengan cara apa tadi? Dengan cara membuat surat kuasa mutlak. Nah, ini beberapa hal yang memang krusial terkait dengan hak atas tanah yang dikuasai oleh orang asing. Kemudian badan hukum asing itu juga boleh, ya. Misalnya kedutaan, kemudian perwakilan-perwakilan negara sahabat atau kantor-kantor perwakilan organisasi internasional itu mendapatkan hak pakai di Indonesia, tidak ada batasan, ya. Jangka waktunya ini tidak terbatas sampai hubungan bilateral selesai baru berakhir. Misalnya Indonesia dengan Australia, maka Australia mempunyai kedutaan di Indonesia. Indonesia dengan Amerika punya kedutaan di Indonesia. Dan status tanahnya itu adalah tanah hak pakai. Dan hak pakainya tidak terbatas 25 tahun sebagaimana yang dikuasai oleh perseorangan tadi, akan tapi hak pakainya berlaku sampai perjanjian hubungan bilateral itu berakhir. Ini yang istimewa, ya. Sehingga sepanjang hubungan bilateral dua negara itu tidak berakhir, maka hak pakai yang dipakai oleh kantor-kantor perwakilan negara sahabat tadi itu tetap menjadi status tanah hak pakai. Oke, kemudian yang perlu saya tambahkan terkait dengan HGU, ya. HGU itu kalau dulu HRFAK, pernah saya singgung di kuliah ini, HRFAK itu hak untuk mengusahakan tanah untuk apa? Untuk pertanian, usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Jadi HGU ini di sini objeknya adalah 4 bidang usaha itu, bukan usaha-usaha jual beli, ya, misalnya rental, dia punya showroom, bukan usaha itu, atau usaha-usaha yang lain, tapi di bidang 4 hal itu. Makanya luas tanahnya kan minimal 5 hektar untuk hak guna usaha itu, karena memang untuk usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan itu. Dengan jangka waktu pertama 35 tahun dan diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 35 tahun lagi. Ada sekitar 90 tahun atau 95 tahun, ya. Kepanjangannya 25 tadi. Contoh misalnya presiden terpilih ini dulu waktu kampanye kan disentil, ya, oleh lawan politiknya mempunyai hak guna usaha yang sangat luas, ya, ratusan hektar, kan begitu, ya. Nah, HGU itu kan sebenarnya tanah negara yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan untuk digunakan usaha di bidang 4 hal tadi itu, usaha pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Tidak boleh digunakan usaha yang lain atau tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan, misalnya perumahan, hotel, dan sebagainya, tidak boleh, karena peruntukannya adalah untuk usaha. Berbeda dengan hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan memang peruntukannya adalah untuk mendirikan bangunan, bukan untuk usaha-usaha di bidang pertanian dan peternakan tadi itu. Nah, itu hak guna usaha. Kalau hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah orang lain, ya, dalam jangka waktu yang terbatas. Jangka waktu pertama tadi 30 tahun, kemudian diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun. Jadi ada 80 tahun jangka waktu hak guna bangunan. Contohnya apa hak guna bangunan itu? Contohnya ya hotel, kemudian perumahan. Perumahan itu Anda kalau beli perumahan dengan skala rumah sederhana atau ke bawah, bukan rumah mewah, sebagian besar developer itu menjual dengan tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, bukan hak milik. Akan tetapi kalau sudah lunas, maka bisa ditingkatkan menjadi hak milik atas tanah, dari tanah hak guna bangunan itu. Jadi orang-orang yang beli di perumahan, apabila sudah lunas, bisa dibalik namakan menjadi hak milik, peningkatan hak namanya. Tetapi syaratnya dia tidak memiliki 5 unit rumah dengan status hak milik.
Kalau sudah punya unit 5 unit rumah, maka rumah ke-6 ini tidak boleh ditingkatkan haknya menjadi hak milik, tetap menjadi hak guna bangunan. Jadi kalau hak pakai, nah ini hak pakai ini yang paling mutlak, hak yang paling kuat, paling terpenuh, baik peruntukannya atau penggunaannya, bahkan jangka waktunya. Jadi hak pakai ini tidak ada jangka waktunya tidak terbatas, ya tidak terbatas. Sampai kapanpun hak pakai ini masih bisa digunakan sepanjang orangnya masih ada. Itu hak pakai. Jadi satu-satunya hak yang luar biasa itu hak pakai. Termasuk penggunaannya juga tidak dibatasi pada 1-2 bidang. Digunakan apapun boleh, digunakan mendirikan perumahan boleh, digunakan mendirikan bangunan boleh, digunakan usaha juga boleh, karena tidak terbatas dengan usaha-usaha tertentu. Ya. Barangkali itu tanggapan dari saya atas beberapa pertanyaan dan diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya saya kira cukup. Kalau Anda ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti saya tanggapi. Ada pertanyaan? Halo? Masih join? Masih Pak, mungkin sudah cukup. Masih, Pak. Jelas Pak. Ada pertanyaan? Cukup? Sepertinya cukup Pak. Cukup Pak. Terima kasih. Absennya saya anggap masuk semua aja ya. Ya. Baik, kalau cukup, saya perjalanan dari Bojonegoro. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.